Oke, di video kali ini kita akan bahas tentang 5 fakta tentang kampung Inggris. Yang pertama, tentang lingkungan. Banyak orang beranggapan bahwa kampung Inggris ini semuanya ngomong bahasa Inggris. Sampai penjual makanan, kemudian rental sepeda, kemudian penjual souvenir atau siapapun itu semuanya ngomong bahasa Inggris. Sampai Pak Gojek pun ngomong bahasa Inggris. Ternyata enggak, teman-teman. Tidak semuanya orang ngomong di kampung Inggris itu ngomong bahasa Inggris. Bahkan kalau orang kampung aslinya di sini, mereka tidak berbicara bahasa Inggris, tetapi memang ada beberapa penjual mereka menggunakan bahasa Inggris sebagai interaksi mereka kepada anak-anak kursus di sini. Contohnya kayak tukang batagor. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ke Pare mungkin pernah ketemu dengan penjual batagor, penjual cilok, bakso, beberapa aja yang mereka memang ngomong bahasa Inggris. Yang kedua, tentang lembaga kursus, teman-teman. Nah, di kampung Inggris ini ada kurang lebih 200 kursusan yang ada di kampung Inggris ini. Jadi kampung Inggris ini bukan hanya satu kursusan, tetapi kurang lebih 200 lembaga kursus. Dari mulai spesialis, dari speakingnya, ada grammarnya, ada vocab, ada pronunciation, dan lain sebagainya. Untuk durasinya, teman-teman, yang paling singkat biasanya ada yang 2 minggu. Kemudian ada juga yang kursusan, ada juga yang durasi 1 bulan. Kemudian ada juga yang 4 bulan, kemudian ada yang 6 bulan juga. Tergantung dari kebutuhan kalian apa, kalian pengen ngambil program apa, kemudian kalian punya waktu berapa lama untuk belajar bahasa Inggris di Pare. Tetapi untuk saran saya mengenai pendaftaran di kampung Inggris sendiri, teman-teman langsung aja datang ke kampung Inggris, jangan lewat online. Lebih baik kalian lihat sendiri deh langsung pendaftarannya gimana. Soalnya harga di Pare itu untuk belajar bahasa Inggris di kampung Inggris ini sangat-sangat terjangkau alias murah banget. Dari mulai ada yang 40.000, kemudian ada yang 50.000 per 2 minggu, ada yang 90.000, ada yang 150 per 2 minggu, ada yang per bulan, ada yang 350. Jadi lebih baik kalian langsung datang ke lembaga kursus sesuai dengan rekomendasi teman Anda, atau kalian mau tanyakan langsung ke saya juga boleh, silahkan. Butuh berapa lama untuk bisa speaking, berapa lama untuk bisa speaking dan grammarnya, berapa lama untuk bisa mencapai skor TOEFL 500 mungkin. Jadi silahkan kalian datang langsung aja ke kampung Inggris sendiri, atau tanyakan ke orang yang terpercaya. Jangan lewat online. Yang ketiga, teman-teman, tentang makanan di Pare. Nah, ini unik banget. Banyak orang berdatangan dari seluruh kota di Indonesia, terutama kota-kota besar dan kota-kota bagian daerah timur, mengatakan bahwa harga makan di Pare ini jauh di bawah normal. Kenapa jauh di bawah normal? Biasanya kalau kalian makan siang, sarapan, ataupun nongkrong, itu menghabiskan mungkin minimal sehari 100.000 lah. Tetapi itu tidak berlaku di Pare, teman-teman. Dengan hanya mungkin 30.000 saja dalam sehari atau kurang, teman-teman bisa seharian penuh full kenyang. Soalnya porsi makan di sini, misalnya contoh makan ayam dengan sayur itu harganya 8.000, mungkin sama es 10.000 lah, udah satu porsi itu udah kenyang banget, teman-teman. Ya. Sarapan juga masih ada yang 4.000, masih ada yang 5.000. Kemudian kalau mau nongkrong harga terjangkau, mau pesan minuman harga 6.000, 7.000, 10.000 mungkin. Tapi ada beberapa juga yang mahal sih, tergantung dari kalian seleranya yang mana. Tetapi harga 6.000 worth it sekali ya, teman-teman. Mie ayam pun ada. Mie ayam masih ada yang harga 5.000, bakso yang keliling di jalan masih ada yang harganya 5.000, 6.000. Jadi untuk masalah makanan jangan khawatir, di Pare itu irit banget. Kecuali harga kuota ya, sama aja di seluruh kota harga kuota sama aja. Oke, next. Yang keempat, tentang tempat tinggal selama belajar atau kursus di Pare. Teman-teman semuanya, di Pare ada 2 jenis tempat tinggal. Ada kos atau boarding house, atau ada camp atau dormitory. Jadi antara tempat tinggal kos dengan camp ini berbeda, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian mau ngekos di Pare, itu
dia tidak ada programnya, kemudian ya sekedar tempat tidur aja, sekedar tempat istirahat aja teman-teman. Jadi untuk kos. Tetapi untuk camp sendiri itu dia full bahasa Inggris sehari-hari dengan aturan campnya. Maksudnya aturannya nggak ribet juga, mungkin aturannya ya speak English every day, mungkin dari Senin sampai Jumat atau Senin sampai Sabtu 24 jam, ada yang juga 12 jam, ada juga yang 20 jam Anda wajib berbahasa Inggris. Jadi untuk kos dan camp ini memang untuk belajar, jadi lebih disarankan untuk ngambil camp atau program asramanya. Nah, untuk program asramanya sendiri mungkin biasanya pagi menghafal vocab atau expression, kemudian untuk malamnya ada program belajar bahasa Inggris. Tetapi sehari-hari kita memakai bahasa Inggris, diwajibkan, nanti ada tutornya yang jaga. Tapi kalau untuk kos itu tidak ada apa-apa, jadi sekedar tempat tidur aja. Jadi untuk tempat tinggal silakan teman-teman pilih yang mana yang merasa cocok buat kalian untuk mengimprove bahasa Inggris, kos atau camp. Nah, untuk mungkin kalau untuk fasilitas-fasilitas lain tergantung dari asramanya masing-masing ya. Ada harga, ada kualitas tentunya. Ada yang mulai dari kos-kosan 200.000 per bulan, ada yang 300, ada 350 juga ada. Camp juga ada yang mulai dari 300, 350, 375, 400, 500 pun ada tergantung campnya. Misalnya untuk kos-kosan cewek di sini itu dibatasi sampai jam 10 malam. Jadi jam 10 malam biasanya kos untuk cewek itu dikunci sama ibu kos atau sama tutor campnya. Yang kelima, yang terakhir, yaitu tentang kenangan di Pare. Tentunya di Pare ini banyak sekali kenangan-kenangan. Kalian bisa tanya teman-teman yang udah datang ke Pare, bagaimana cerita mereka tentang pertemanan di Pare atau bahkan Pare in love. Oke, cinta di Pare, cinta periode, Zapci kalian nyebutnya apa. Jadi mungkin masa-masa di Pare adalah masa-masa terindah, mungkin lebih indah dari masa-masa kelulusan SMA mungkin. Jadi di Pare ini memang kenangan di Pare, pertemanannya, relasinya. Satu tongkrongan dulu ketika saya belajar, saya satu tongkrongan atau saya satu kamar ya dengan 4 orang pulau berbeda. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Ternate, saya dari Jawa, terus teman saya satu lagi dari Sumatera. Jadi kita bisa berbagi cerita tentang daerahnya masing-masing. Atau kadang dengan teman pun kadang-kadang kita suka berdebat atau bahkan lebih ke baku hantam, canda, atau berdebat tentang belajar grammar atau tentang belajar speaking. Oh, ini nggak bisa begini, nggak bisa begitu. Jadi kita saling ngobrol satu sama lain. Jadi di Pare ini tempatnya bukan hanya belajar bahasa Inggris, tetapi untuk mencari relasi untuk kalian selama kalian belajar di Pare. Teman dari pulau mana-mana, dari seluruh Indonesia, bahkan dari Thailand juga ada, dan sebagainya. Dan juga jangan lupa tadi saya bilang yang kedua tentang cinta periode. Jadi memang terkadang ini jadi cerita lucu juga ketika ada cinta periode atau cinta periode. Karena di sini periodenya cuma 2 minggu sebulan, kemudian anak tuh pulang, kemudian cintanya putus setelah dari Pare. Oke, that's your own story. Oke, teman. Jadi silakan jika ada yang mau ditanyakan, comment in my YouTube. Silakan komen aja teman-teman ya. Okay, teman-teman, so that's all from me. Don't forget to subscribe my channel, give like and comment. And see you next time. Hasta la vista.